Ya, puji Tuhan, salam kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita melihat suatu kebenaran firman Allah pada saat ini. Kita buka di dalam Kolose pasal 4 ayat 5 sampai 6. Kolose pasal 4 ayat 5 sampai 6. Firman Tuhan berkata, "Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang." Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, firman Allah datang pada saat ini bahwa kalau kita melihat di ayat-ayat pembacaan kita, ya kita memahami lewat setiap teguran, lewat setiap nasihat yang firman Tuhan katakan, itu adalah hal yang merupakan aturan, yang merupakan dasar untuk kita lewati sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Nah, firman Allah pada saat ini bahwa kekristenan yang didasarkan atas keyakinan, kepercayaan kepada Yesus Kristus dibangun atas dasar firman Allah sendiri. Bahwa sesungguhnya Allah yang layak memerintah atas hidup kita sehingga menjadi orang-orang yang bermakna, sehingga menjadi orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang menjadi berkat. Nah, saudara, kehidupan yang dipimpin Allah sendiri, maka hidup ini, ketika kehidupan kita yang dipimpin oleh Allah sendiri, maka hidup ini akan selalu ada pada tujuan yang jelas, tujuan yang pasti, tujuan yang benar dalam kemuliaannya. Nah, ketika kita mau berdampak terhadap orang lain, bagi sesama kita, bagi orang-orang di sekeliling kita, maka kita harus menjadi orang yang bisa memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Allah. Kita harus bisa memberi diri, menyerahkan diri kita, mempersiapkan diri kita untuk Roh Allah yang memimpin sendiri di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita. Nah, firman Allah katakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, terhadap orang-orang di sekelilingmu. Artinya bahwa ada kewaspadaan, ada kebijaksanaan dalam kita melakukan, dalam kita bertindak. Dalam segala hal kita dianjurkan, kita dinasihatkan lewat firman Tuhan untuk mempergunakan waktu dengan sebaiknya. Setiap kesempatan yang ada, sehingga apa yang kita lakukan ini adalah ada faedahnya, ada manfaatnya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, menjadi seorang yang dikenal pembawa damai, pembawa sukacita. Nah, pembacaan firman Allah ini memberikan suatu makna di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat di pembacaan kita di dalam surat Kolose ini, yang pertama kita melihat dikatakan, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Nah, dalam hal ini, saudara yang diberkati Tuhan, Paulus menasihatkan kepada jemaat untuk lebih berhati-hati, untuk waspada terhadap orang-orang
Orang-orang luar di mana mereka ada dalam pergaulan mereka, di mana jemaat-jemaat orang-orang yang berada di lingkungan mereka, yang ada dalam pergaulan lingkungan mereka. Nah, dalam hal ini saudara, dalam hal ini dunia yang tidak percaya atau orang yang berada di luar kepercayaan kepada Kristus, orang-orang percaya yang berdiri, yang berada di tengah-tengah lingkungan yang belum memiliki keyakinan kepercayaan kepada Kristus. Karena kenapa harus mewaspadai diri, harus bijaksana, sebab pergaulan yang buruk akan merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita melihat di dalam Lukas pasal 21 ayat 15, firman Allah berkata bahwa sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah oleh lawan-lawanmu, oleh musuh-musuhmu. Artinya bahwa ada kesiapan yang harus kita lakukan, sehingga ketika kita berada di tengah-tengah pergaulan, di tengah-tengah lingkungan pergaulan orang-orang luar, kita bisa menjaga diri, kita bisa mewaspadai diri atau menjaga keadaan diri kita. Nah, hikmat Allah yang diturunkan Allah untuk kita, itu yang kita pakai di tengah-tengah pergaulan itu untuk menjadi Injil yang terbuka, ya, sehingga menjadi orang percaya yang berdampak. Nah, yang kedua dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Artinya bahwa kita manfaatkan setiap kesempatan untuk berbuat baik kepada mereka dan melakukan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan dalam surat Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, dengan adanya keadaan yang tidak menentu yang kita alami saat ini, yang kita lalui saat ini, maka kita selalu bijak dalam melihat keadaan untuk mengambil setiap perbuatan-perbuatan yang positif atau sesuatu hal yang benar, tidak seperti halnya dengan orang bebal yang tidak berjalan dengan kebenaran, yang tidak berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Banyak sekali tantangan, pengaruh yang membuat anak-anak Tuhan, yang membuat kita orang percaya terkecoh, terpengaruh. Tapi kita harus tetap berdiri teguh di dalam satu kebenaran yang kita yakini, yaitu firman Tuhan, firman Allah. Supaya hal ini menjadikan hidup kita ini menjadi sesuatu hal yang berarti ketika kita berdasar kepada keyakinan kita terhadap firman Tuhan. Yang berikut dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, setiap orang memiliki pilihan dalam bersikap, termasuk dalam ucapan. Itu sesuai dengan kepribadian masing-masing kita. Tapi firman Tuhan katakan, ucapan atau perkataanmu itu harus penuh kasih. Nah, ini yang menjadi patokan kita sebagai orang percaya. Sekalipun manusia tidak dapat mencapai puncak kesempurnaan dalam kasih, karena hambatan kita oleh karena dosa, tapi kita bisa mengejar perbuatan-perbuatan itu ketika kita menyadari adanya kasih yang harus kita lakukan.
Jadi kita harus memiliki kesadaran bahwa sekalipun kita tidak bisa mencapai titik kesempurnaan kasih itu, tetapi kita menyadari bahwa kasih itu ada, dan itu yang harus kita praktekkan, itu yang harus kita lakukan. Dan hal itu juga oleh karena kasih Allah sendiri yang akan termaterai di dalam hati kita, sehingga kita mampu menerapkan, mengejar perbuatan-perbuatan tentang kasih itu. Itu yang harus kita lakukan terus-menerus. Saya percaya saudara sekalian yang diberkati Tuhan selalu menggunakan sikap, mempraktekkan sikap dan tindakan dalam hal kasih, maka kemuliaan dan kasih Allah terus terpancar di dalam diri kita. Hal ini tidak boleh kita surutkan, tidak boleh kita kendorkan di dalam diri kita sebagai anak Tuhan, tetapi harus berusaha bangkit, melakukan sesuai dengan apa yang firman Tuhan ajarkan. Ikuti setiap petunjuk dan arahan dari firman Allah, supaya kita tidak menjadi orang yang malang, tapi lewat petunjuk dan arahan itu membuat kita semakin diberkati dan menjadi berkat. Nah, itulah tujuan menjadi hidup yang bermakna bagi kita, orang-orang yang percaya. Sepercaya lewat firman Tuhan yang kita boleh dengar setiap saat, dapat membekali kita, dapat mengingatkan kita. Ketika kita sudah mulai melakukan hal-hal yang tidak benar, yang tidak sejalan dengan kebenaran firman Tuhan, pentingnya tadi Roh Allah sendiri yang akan memimpin di dalam diri kita, sehingga kita mampu menyadari bahwa perbuatan itu adalah salah, perbuatan itu tidak benar, dan itu yang harus kita kejar. Untuk selalu mempraktekkan lewat setiap sikap dan tindakan kita, lewat hikmat Allah yang diturunkan di dalam diri kita, untuk kita pergunakan sebijaksana mungkin dalam setiap pergaulan kita, di mana kita berada, untuk selalu melakukan tindakan kasih itu sesuai dengan firman Tuhan sampaikan, bahwa hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sudah selayaknya harus diri kita yang menjadi percontohan sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, untuk mempraktekkan di tengah-tengah lingkungan kita yang berbagai macam ragam perbedaan-perbedaan. Tetapi ketika kita yakin dan percaya dan selalu berdasarkan atas firman Tuhan, berjalan atas firman Tuhan, kita pasti mampu melakukan. Kita pasti bisa berdampak lewat apapun itu, sekalipun lewat tindakan, sikap, ucapan kita. Itu akan menjadi sangat berguna, bermanfaat buat orang-orang di sekeliling kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita.